Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita, yaitu menuntut ilmu. Ilmu adalah bekal yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an disampaikan orang yang tinggi derajatnya bukan orang yang berpangkat tinggi, bukan pula orang yang banyak hartanya, tetapi orang yang paling banyak ilmunya dan mengamalkan kehidupannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat yarfa'illahu alladzi, orang-orang yang beriman di antara kalian, amanu minkum walladzi utul ilma darajat, yaitu orang yang mendatangi ilmu. Artinya orang yang menuntut ilmu, beberapa derajat. Nah, derajat inilah nanti Bapak Ibu yang kita harapkan dari Allah di akhirat. Maka mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menuntut ilmu di mana dan kapanpun. Dengan ustadznya, baik itu kita berada di kantor, di rumah, di kebun, di jalan. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mempelajari satu aliran yang masih eksis. Masih eksis, itu masih ada sampai saat ini. Aliran ini sudah ada sejak lama, sejak abad kedua, ketiga Hijriah, yaitu aliran yang disebut dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, dari sisi bahasa artinya adalah orang yang menyendiri. I'tazala ya'tazilu, menyendiri. Nah, orang yang menyendiri disebut sebagai uzlah. Uzlah dalam kajian tasawuf itu sangat bagus, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, itu kata uzlah. Nah, silakan buka surat Al-Kahfi ayat 16. Nah, itu makna uzlah secara bahasa. Adapun Mu'tazilah secara istilah adalah suatu kelompok atau suatu paham yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Saya ulang lagi, kelompok Mu'tazilah ini Bapak Ibu adalah suatu aliran, suatu pemahaman, suatu keyakinan yang apabila mereka berbuat, melakukan sesuatu, mereka mengedepankan akal. Setelah akal berbicara, baru nanti Al-Quran dan hadis itu ikut. Kalau Al-Quran itu tak mau ikut, atau hadis itu tak mau ikut, maka mereka tinggalkan. Artinya adalah bahwa Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ketahui nggak masalah puasa-puasa kan sudah tahu ya. Mohon Pak, ini suaranya Pak. Mohon kita suaranya Pak. Oke, Pak Hasan bersih. Oke, baik. Oke. Tadi sampai di mana? Ya. Mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis. Nah, inilah ciri-ciri Mu'tazilah. Dan inilah disebut dengan Mu'tazilah. Dahulu ketika Hasan Al-Basri mengadakan sebuah majlis,
Maka muridnya yang bernama Wasl bin Atha. Wasl bin Atha ini adalah murid Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang alim, yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi ulama yang disegani pada masanya. Maka muridnya ini yang bernama Wasl bin Atha tidak menerima beberapa perkara dari gurunya ini. Karena bagi mereka, ya bagi Wasl bin Atha ini, Al-Quran dan hadis itu mesti mengikuti cara berpikir. Jadi bukan akal yang mengikuti Al-Quran hadis. Hadis dan Al-Quran lah yang mengikuti akal. Nah, disinilah mulainya kelompok Mu'tazilah ini. Oke, baik, lanjut Ustaz. Ini secara bahasa saja ya kita jelaskan supaya nanti Bapak Ibu tahu apa sih pemahaman Mu'tazilah dan apakah Mu'tazilah itu masih ada? Kan ini pertanyaannya. Apakah masih eksis sampai sekarang? Ya. Secara madrasah, secara keilmuan mereka tetap eksis. Apa ciri-cirinya? Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang mereka itu lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis, maka berarti Mu'tazilah. Contoh. Waris misalnya. Contoh masalah waris. Waris 2 laki-laki, 1 perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu ketetapan Al-Quran, ketetapan Allah juga. Nah, bagi Mu'tazilah 2:1, 2 laki-laki 1 untuk perempuan itu dulu. Kenapa disebut dulu? Karena dulu kaum perempuan tidak bekerja. Yang bekerja adalah kaum laki-laki. Maka wajar saja bila 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Karena porsi tenaga waktu yang diberikan, yang dihabiskan oleh seorang laki-laki itu lebih besar dibanding kaum perempuan. Sekarang itu mesti diubah kata Mu'tazilah ini. Ya, Mu'tazilah kontemporer, Neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah zaman sekarang. Karena dulu laki-laki bekerja, perempuan tidak dapat 2:1. Sekarang perempuannya yang bekerja, laki-lakinya tidak, maka perempuannya mesti dapat 2, laki-laki dapat 1. Jadi logika itu dibalik oleh mereka. Jadi hukum itu tunduk dengan zaman, dengan waktu, keadaan waktu, zaman dan waktu. Ya, keadaan, kondisi dan waktu. Kalau zaman itu ya, kalau hukum itu tidak cocok dengan suatu zaman, maka hukum itu bisa saja diubah. Enggak relevan kata mereka. Nah, inilah pemikiran-pemikiran Mu'tazilah kontemporer. Mu'tazilah zaman sekarang ini. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang pemikiran seperti itu, maka jangan kaget. Itu adalah interpretasi, bukan interpretasi ya, gambaran atau penyambung dari pemahaman Mu'tazilah dahulu. Dalam hal lain misalnya, dalam perkara agama dan negara, agama itu lain, negara itu lain. Infisol, dipisahkan oleh mereka. Tidak ada sangkut pautnya negara dengan agama. Ini sekuler. Karena mereka mendahulukan akal mereka. Karena Al-Quran itu atau agama itu dia bersifat personal, personality, pribadi. Sementara negara bersifat akumulatif, majmu', kumpulan-kumpulan banyak orang. Jadi tak bisa. Nah, itulah logika-logika mereka yang mereka kemukakan. Kami juga pernah baca suatu tulisan, katanya karena menunggu haji itu sampai 25 tahun baru bisa berangkat haji, maka apa salahnya Ka'bah itu kita pindahkan ke negeri kita ini. Nah, berarti Al-Quran dan hadis itu yang mengikuti pikiran mereka. Nah, itulah disebut dengan Mu'tazilah. Zaman sekarang ya kita sebut dengan liberal. JIL, Jaringan Islam Liberal. Kenapa kita sebut JIL? Ya karena mirip isi konten dari apa yang disampaikan oleh JIL ini
dengan apa yang diusung oleh paham Mu'tazilah dahulu. Nah, ini sejarah singkatnya saja Bapak Ibu. Ya, di Mu'tazilah itu begitu cara berpikirnya. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti mengedepankan Al-Quran dan hadis. Akal itu mesti mengikut Al-Quran dan hadis. Apabila akal tak dapat menerima, maka dia wajib juga ikut kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan hadis itu adalah wahyu. Yang wahyu ini terjaga dari salah dan keliru. Tak ada Al-Quran yang keliru, tak ada Al-Quran yang salah. Sementara pikiran kita bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kenapa? Karena akal tidak wahyu. Nah, wahyu ini maksum, tersalah, terjaga dari salah dan silap. Nah, oke, baik ini. Ya. Nah, kapan Mu'tazilah ini muncul? Ya, pemikiran liberal ini muncul ya, pada masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini, ya, Al-Ma'mun ini adik dari Harun ar-Rasyid. Ya, kata salah adik dia, adik Al-Ma'mun, ya, adik Harun ar-Rasyid. Ya. Nah, Al-Ma'mun inilah orang khalifah yang pertama mengusung paham Mu'tazilah ini. Dan dia khalifah ini mensupport, mendukung sepenuhnya. Setelah Al-Ma'mun meninggal, dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini lebih keras lagi. Bahwa orang yang tidak ikut dengan pemahaman mereka itu, maka mereka akan dibunuh dan dipaksa untuk ikut. Nah, ketika itu Bapak Ibu, paham Mu'tazilah ini masuk ke dalam istana. Masuk ke pemerintahan. Dan mereka pegang pemerintahan, sehingga pemerintahan itu mereka bisa kuasai, sehingga dengan mudah paham Mu'tazilah, paham yang mereka kemas itu disebarkan ke masyarakat luas. Jadi masuknya itu dari pintu penguasa. Karena dengan tangan penguasa itu mudah dia untuk menyampaikan idenya itu. Pada masa Al-Wathiq, masa Khalifah Abbasiyah, semakin dahsyat. Bahkan seorang ulama yang bernama Imam Al-Khuzai itu sempat dibunuh gara-gara berbeda pendapat dengan orang Mu'tazilah. Akhirnya dipancung. Dahsyat sekali. Sampailah masa Al-Mutawakkil. Itulah terakhir pada empat khalifah inilah pemahaman Mu'tazilah bercokol. Jadi kuat dia karena dipegang pemerintah. Nah, setelah Mutawakkil berakhir, maka barulah Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak kembali. Nah, inilah sejarah singkat tentang proses perkembangan paham Mu'tazilah. Nah, berakhirnya pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil ini bukan bermakna selesailah pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah itu masih ada dari kepala ke kepala. Ya, dari kepala sampai generasi berikutnya. Nah, ini sejarah singkatnya. Oke, baik, lanjut Ustaz. Nah, ini tokoh pentingnya. Ya. Baik, mungkin ini tak terlalu urgen Ustaz. Ya, lanjut saja. Wasal bin Atta, Abu Huzail bin Al-Alaf, Ali Al-Jubba'i, An-Nazam, Al-Jahiz. Nah, ini tokoh-tokoh awal dahulu. Andai nanti Bapak Ibu beli buku, jumpa nama-nama tokoh ini, maka langsung konekkan pikiran kita bahwa ini adalah paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah yaitu paham yang mendahulukan akal. Nah, dahulu Harun Nasution, ya, almarhum rektor UIN Syarif Hidayatullah, ya, beliaulah yang mengusung paham Mu'tazilah di kampus-kampus. Yang kami baca demikian. Beliau ini sumbangsih pemikirannya terhadap paham Mu'tazilah ini luar biasa besar. Sehingga kampus-kampus lahirlah alumni-alumni atau sarjana-sarjana yang berpemahaman Mu'tazilah. Tak perlu pakai jilbab. Yang dijilbabkan itu hati saja. Buat apa jilbab ini? Jilbab kerudung. Sementara hati tak dijilbabkan. Akhirnya ramai-ramailah orang tidak pakai kerudung. Buat apa memilih pemimpin
Islam tapi dia korup. Lebih baik dia tak Islam tapi tak korup. Masuklah. Dan banyak sekali terkecoh generasi kita ini. Bahkan orang-orang awam pun membenarkan hal demikian. Ini bahayanya paham Mu'tazilah. Jadi anak kita jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah ini. Oke, lanjut Ustaz. Surat 6. Halo, Ustaz. Oke, baik. Nah, ini akidahnya Bapak Ibu. Jadi akidah, kalau kita akidahnya kan rukun iman, rukun Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah, mereka ini lain. Mereka ini tauhid namanya. Tauhid esa. Keesaan. Mereka menyebutnya begitu, keesaan. Kemudian keadilan. Nah, yang menarik yang tiga ini, nomor 3 ini. Manzila baina manzilatain. Di antara dua tempat. Apa maksudnya Ustaz? Kata Mu'tazilah begini. Kalau ada orang, anak kecil, meninggal di waktu kecil. Tidak membawa dosa dan tidak membawa pahala. Di manakah tempatnya? Ini kata Mu'tazilah nih, Bunda ya, Bapak Ibu. Karena dia tidak membawa pahala, tak layak masuk surga. Karena dia tidak membawa dosa, tak layak masuk neraka. Maka mereka ini, orang-orang yang mati, meninggal waktu kecil ini, diletakkanlah di suatu tempat. Tempat itu mereka sebut manzila baina manzilatain, antara surga dan neraka. Jadi tak masuk surga, tak masuk neraka. Tak masuk surga, neraka. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dalam akidah mereka ditulis bahwa orang yang meninggal di waktu kecil, apakah itu dari rahim orang beriman ataupun tidak beriman, mereka berada di dalam surga. Mereka tidak dihisab dan mereka tidak berdosa. Itulah keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Punya anak kecil, maka itu penghuni surga. Sementara Mu'tazilah tidak. Nah, ini keyakinan mereka dahulu. Sekarang masih berkeyakinan demikian, tapi mereka perlebar keyakinan tersebut. Nanti kita lihat contohnya nanti. Oke, kemudian berikutnya al-wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman. Jadi bagi mereka janji dan ancaman. Kemudian amar ma'ruf wa nahi mungkar, menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, di Bapak Ibu, berdasarkan akidah ini, kelompok Mu'tazilah tidaklah keluar dari Islam. Mereka itu bukan kafir. Mereka itu tergolong kelompok yang sesat saja. Sesat dari sisi pemikiran. Disebut sesat karena pemikiran mereka menyelisihi pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicontohkan oleh para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat yang generasi-generasi awal dahulu. Nah, oke, baik, selanjutnya Ustaz. Nah, ini yang penting nih Pak. Disinilah penyimpangan awal Mu'tazilah. Misalnya, menafikan semua zat, sifat zat Allah yang telah termaktub Al-Quran dan hadis seperti ilm, qudrah, iradah dan sesamanya. Nah, maksudnya, dan mereka ini tidak meyakini Allah bersifat ilmu, ya, qudrah, iradah. Bagi mereka itu sifat itu satu saja. Sifat zat saja. Nah, mereka menafikan. Tidak ada itu sifat ilmu. Tidak ada itu sifat qudrah. Tidak ada sifat ilmu. Karena bagi mereka tadi, karena tauhid satu. Nanti kalau ada qudrah, ilmu, iradah itu jadi banyak dia. Nah, itulah yang mereka bantah. Padahal ilmu, qudrah, iradah ini berada di dalam ilmu Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, menetapkan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik menurut akal manusia. Mu'tazilah ini berkeyakinan kalau yang baik itu hanya datang pada Allah, yang buruk tidak datang pada Allah.
Nah, jadi yang buruk-buruk, misalnya musibah, itu bukan Allah yang memberikan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang baik yang buruk itu Allah yang menciptakan. Nah, kalau begitu, kalau seperti itu pemahaman Mu'tazilah, tidak Allah menciptakan, maka ada pencipta lain. Nah, pencipta lain ini tak mungkin ada. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini akan rusak. Nah, situlah kekeliruan penyimpangan Mu'tazilah. Oke, baik, berikutnya. Kita percepat ya Bapak Ibu ya. Menetapkan bahwa orang yang fasik dan durhaka kepada Allah tidak termasuk orang yang beriman. Ini yang berat ini. Jadi orang-orang yang berdosa itu tak beriman lagi. Maka dianggap kafir oleh mereka dan termasuk golongan orang-orang kafir. Inilah dahsyatnya. Jangan sampai ada anak cucu kita yang berpemahaman seperti itu. Karena Allah sendiri katakan, "Fala tuzakku anfusakum." Tak boleh menganggap diri kita ini paling bersih. Orang menganggap paling bersih itu berarti orang lain dianggapnya kotor. Diri saya paling bersih, paling suci, paling tawadhu. Berarti yang lain dianggapnya sebagai orang yang pendosa. Disinilah kekeliruannya. Baik. Menetapkan bahwa salah satu dari dua kelompok sahabat Nabi bertikai di perang Jamal sebagai orang fasik yang akan kekal di neraka selamanya. Mereka tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatannya. Nah, ini ya keyakinan Mu'tazilah yang dahulu. Ya, ketika terjadi perang antar sahabat, mereka menganggap dan meyakini semua sahabat yang ikut berperang itu adalah penghuni neraka. Jadi mudah mereka ini memasukkan orang ke neraka. Jelas ya Bapak Ibu ya? Inilah penyimpangan awal. Nah, penyimpang sekarang bagaimana? Nah, kita lihat contoh dalam kehidupan kita. Misalnya dalam aspek memilih pemimpin. Dalam aspek waris, dalam aspek menentukan undang-undang, misalnya begitu. Yang menjadi acuan bagi Mu'tazilah adalah mendahulukan akal mereka. Apapun yang bertentangan dengan akal maka mereka tolak. Kayaknya nggak cocok ini. Al-Quran ini mesti kita revisi. Al-Quran ini nggak relevan zaman sekarang. Maka tak bisa hukum ini diterapkan. Berarti kalau sudah begitu, fix orang itu Mu'tazilah. Apapun namanya. Mau itu namanya sekuler, mau itu namanya liberal, mau itu namanya pluralisme agama. Agama itu semua sama. Ini penyimpangan dalam pemikiran juga. Kata orang pluralisme agama itu semuanya sama. Tak ada agama yang benar. Ini sudah terkecoh lagi. Kata orang sekuler, apapun yang dilakukan orang itu semua masuk Islam, masuk surga. Allah adilah. Ini secara tak disadari Bapak Ibu, banyak sekali para sarjanawan dan sarjanawati kita yang terpengaruh dengan pemikiran ini. Termasuk yang baru-baru ini disebut dengan moderasi beragama. Agama kita ini mesti moderat. Kita mesti toleransi, mendahulukan. Toleransi akhirnya akidah tergadaikan. Ini masih satu skop ini. Masih satu skop. Apakah itu namanya sekuler? Apakah itu namanya liberal? Apakah itu namanya pluralisme agama? Atau materialisme? Dan seterusnya. Banyak sekali pemikiran. Itu jangan bingung. Tengok aja cara berpikirnya. Ini orang, dia mendahulukan Al-Quran dan hadis atau tidak? Ketika menetapkan hukum, dia mendahulukan Al-Qur'annya atau dia mendahulukan akalnya, berfilsafat. Semuanya mesti diakal-akali. Ini mesti waspada kita Bapak Ibu. Yang sampai apapun yang dilakukan oleh orang beriman, oleh keluarga kita, itu menyelisihi Al-Quran dan hadis. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah menjadikan akal itu patokan. Tapi menjadi patokan adalah Al-Quran dan hadis. Seperti kita katakan di awal tadi.
Oke, baik. Lanjut Ustaz. Tokoh Mu'tazilah abad modern di Indonesia. Harun Nasution, Ulil Absar, Abdallah, Muqsid Al-Ghazali, Ade Hernando, Nasruddin Umar. Ade Hernando ini kita asing lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ikut aja lah pemikiran dia. Ikut aja pendapat dia. Itu liberal itu. Jadi ini sudah menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang ada lagi yang tinggal di Saudi, Sumanto Kurtubi. Itu hati-hati kita Bapak Ibu. Hati-hati jaga anak kita jangan sampai salah dalam menuntut ilmu. Maka carilah guru yang paham Al-Quran, paham hadis. Cari mereka yang belajar di kampus-kampus Islam yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau mau diskusi dengan saya tentang pemikiran mereka ini boleh. Silakan nanti baca Ibu yang bagian akademisi, baca pemikiran Harun Nasution, baca pemikiran Ulil Absar Abdallah, Muqsid Al-Ghazali, Ade Hernando, dan seterusnya. Baik, lanjut Ustaz. Kita tak perlu mengkaji dalam pemikiran mereka. Saya menyebutkan saja. Allah habis sobat rupanya. Alhamdulillah. Nah, itulah pembahasan kita pada pagi ini. Jadi sebagai konklusi, closing statement, pemahaman Mu'tazilah yang wujud pada abad kedua ketiga Hijriah itu masih eksis sampai sekarang. Walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Casing boleh berganti, tapi isinya tetap itu jua. Yaitu mendahulukan akal, mengedepankan akal, lalu kemudian diikuti dengan Al-Quran dan hadis. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mendahulukan Al-Quran dan hadis, akal itu mengikut saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Silakan Pak Amri. Ya, mau tanya Pak Ustadz. Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ya banyak yang ada yang mengatakan agama itu sama. Dan yang lain juga, ya sebagian juga ada Al-Quran itu tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Nah ini termasuk paham Mu'tazilah, Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, agama sama, kemudian kitab suci itu mesti direvisi, tidak relevan lagi. Ya, apakah itu pemahaman Mu'tazilah? Mu'tazilah itu dia akarnya Pak, akarnya, ya akar. Kemudian dari akar ini Pak cabang, yaitu ada namanya sekuler. Kalau urusan kantor tak ada urusan agama. Kalau urusan politik tak ada urusan agama. Kalau rumah tangga tak ada urusan agama. Ya, bebas dong orang menikah. Hari ini menikah di masjid, besok menikah di gereja. Itu liberal itu Pak. Kemudian ada sekuler, memisahkan antara negara dan agama. Negara itu tersendiri. Dan itu yang berlaku di Eropa. Karena ranah agama tak boleh mencampuri ranah negara. Terpisah. Dalam Islam terpisahkah antara urusan negara dan urusan agama? Tidak. Karena agama itu mengurus semuanya. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kenapa dipisahkan? Ke kamar mandi aja kita mesti masuk dengan kaki kiri. Kemudian tidak menghadap kiblat. Itu agama yang mengatur. Maka akarnya itu adalah Mu'tazilah. Disebut oleh zaman sekarang ini disebut Neo-Mu'tazilah. Mu'tazilah baru. Dengan wajah yang berbeda-beda. Sehingga keluarlah statement semua agama itu sama. Kalau semua agama sama, kenapa dia tak pindah-pindah agama saja?
Maka itulah kata ulil absar itu, Pak. Kata dia, agama ini seperti kita pakai baju. Kalau suka pakai baju kuning, ya pakai baju kuning. Kalau suka pakai baju merah, pakai baju merah. Sesuai kemauan kita. Lalu ketika ditanya dia, nah, Gus kenapa tak gonta-ganti aja? Tak mau pula dia. Nah, begitu, Pak. Jadi banyak sebenarnya contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Nah, sekarang kaum perempuan namanya feminisme. Nah, feminisme itu menuntut hak sama kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu, mohon maaf, bisa buang air berdiri, kami harus berdiri juga. Kita sama di hadapan Allah, kata dia. Sama betul. Sama dalam ketakwaan. Bahkan mungkin perempuan itu lebih tinggi ketakwaannya. Tapi kodratnya tak sama. Akhirnya mengubah gender. Oh, saya jadi laki-laki aja lah. Well, tabiatnya perempuan. Itu disusupi. Disusupi pemikiran liberal. Ayat konstitusi itu mesti diubah. Ayat suci mesti diubah. Nah, ini banyak sekali contohnya. Dan sudah berlaku. Oke, baik. Ada lagi, Pak? Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Mohon maaf, Bapak ada nggak mengikuti pemikiran Ade Enardo? Saya nggak tahu Ade Hernando ini belum. Oh, syukurlah, Pak. Syukur, ya, kalau Ulil Abrar ya tahu. Ya, Ulil Absar. Itu liberal ya. Kalau Nasaruddin Umar kan imam masjid besar sekarang ya. Ya, betul. Nah, Prof. Nasaruddin Umar ini saya membaca disertasinya. Disertasi itu tentang perempuan. Disertasi S3 tentang perempuan. Jadi dia itu menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala aspeknya. Nah, di situ dia pemikiran liberalnya. Orang ini tak semuanya tak plek 100% dia liberal, Pak. Tapi ada pemikirannya yang cenderung ke liberal. Ya, Prof. Nasaruddin Umar itu dari sisi yang lain ada baiknya, banyak kebaikan dia. Tapi dalam disertasi dia itu tentang feminisme, ada situ nampak dan liberalnya. Ya, maka tak boleh diikuti dalam pemikiran yang itu. Jelas ya, Pak ya? Bukan berarti kita ditolak sepenuhnya. Tidak, bukan demikian. Menolak pemikiran yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga yang ketua kemasyarakatan yang baru ini, ya kalau kita baca di internet ya kelihatannya berpaman gitu karena Al-Quran ini perlu tidak sesuai lagi dan harus betul. lagi harus disesuaikan. Ya seperti mungkin kalau dengar ya ini apa betul atau tidak, cuma kita baca di internet kan gitu ya. Ketua NU sekarang itu kan kalau tidak salah berpemikiran gitu ya Stakuf. Ya betul. Dan jadi nanti Pak, kita untuk menentukan pemikiran orang liberal atau tidak, orang ini liberal atau tidak, kita lihat dalam dia berpendapat. Apakah dia putus ya Ustaz. Pun maka apa salahnya Ka'bah itu kita pindahkan ke Indonesia supaya dapat hilang suaranya Ustaz. Diulangi Ustaz perbedaannya. Gimana Bu?
diulangi tadi terputus, jadi nggak dengar perbedaan tadi ya. Bisa mengetahui orang itu sekuler apa bukan gitu. Oh ya, menentukan orang itu berpemikiran liberal atau tidak, tengok di dalam berpendapat. Kalau dia mengemukakan logika, kemudian dipaksakan Al-Quran itu ikut, berarti liberal. Contoh sederhana, dalam hal waris misalnya, ya tadi saya sebut juga, hal waris. Dulu laki-laki dapat 2, ya Pak ya, karena Al-Quran 2:1. Kenapa 2 dapat laki-laki kata mereka? Karena laki-laki bekerja, perempuan dapat 1 kena di rumah. Nah sekarang ini direkonstruksi, diubah ulang, dibangun ulang. Kenapa dibangun ulang? Karena perempuan sudah bekerja, laki-laki tidak. Kan kenyataannya begitu sekarang ini. Jadi wajar dong perempuan itu dapat 2, perempuan dapat 2, laki-laki dapat 1. Nah berarti ayat Al-Quran tadi tak relevan lagi. Yang bunyinya lizzakari mislu hadzal unsayain, bagi laki-laki itu 2 dibanding perempuan, dibalik bagi oleh dia lil unsayain lizzakari mislu lizzakari. Jadi 2 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Karena laki-lakinya ini nongkrong aja kerjanya, main domino, perempuannya ngantor. Contoh misalnya begitu. Nah, itu contoh. Kemudian tak perlu kita memilih pemimpin. Dalam hal pemimpin nampak oleh kita. Yang penting dia baik. Apa pula agamanya? Dalam Islam tak boleh. Mesti agama Islam dulu. Begitu. Hukum nikah beda agama. Dalam Islam tak boleh. Perempuannya Muslim, laki-lakinya non-Muslim. Tak boleh. Bagi dia, itulah disebut dengan toleransi. Kita ini kan satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Apa bedanya? Itu merupakan akselerasi pemikiran-pemikiran terbaru. Nah, itulah yang wallahu a'lam bishawab. Banyak yang lain lagi. Alhamdulillah. Ya, silakan, ada lagi yang bertanya? Mana? Ya. Iko sudah gimana? Silakan. Bapak, Ibu yang ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Baik, Pak Haji. Halo? Ya. Iya, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Kalau mau dikirim anunya, kalau bisa apa? Silakan Pak Hasan. Ya. Tadi dinyatakan tentang masalah Mu'tazilah, Ustaz, mengenai pendapat mereka. Mereka akan mengatakan kalau tidak sesuai dengan pendapat mereka itu adalah sesat. Yang jadi persoalan sekarang, Ustaz tadi menyatakan tentang Mu'tazilah itu sendiri, kita menghukum bahwasanya mereka itu sesat. Kalau cuma sekedar sesat, itu berarti tidak keluar dari Islam. Sementara pendapat mereka itu banyak bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang Ustadz tadi nyatakan, sekarang kan ada Neo Mu'tazilah, ya, liberal ya. Neo Mu'tazilah ini liberal ini menyatakan agama semuanya sama. Poligami pun bertentangan dengan rasio, termasuk tadi waris. Kalau yang seperti itu adanya, yang mereka nyatakan, apakah mereka tidak keluar dari Islam? Bukan kafir. Apakah masih dihukumkan sesat? Sementara Allah SWT menyatakan tidak semuanya agama itu sama. Inna dina indallah Islam. Wa man yabtaghi al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Bagaimana kita menghukumi mereka itu cuma sekedar sesat saja? Nah itu. Apakah kesesatan ini menuju kekafiran atau bagaimana, Ustaz? Apa cuma sekedar bid'ah gitu loh? Mungkin itu yang perlu ditegaskan. Baik. Terima kasih Pak Haji Hasan. Ya, sudah nampak kesesatan mereka. Ada suara masuk ini. Ya,
Sudah nampak kesesatan mereka di dalam perkataan dan pendapat mereka. Ya, tolong dimatikan dulu Pak Ibu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, mereka menyatakan agama sama, nikah beda agama, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, apakah mereka itu tidak sampai kafir? Kan begitu. Ya, jelas ya, itu pertanyaannya Pak ya. Maka saya di sini mengutip pendapat ulama besar yang bernama Imam At-Tahawi, di mana beliau hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Berasal dari Mesir, negeri Tahawiyah. Nah, namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam bait syairnya yang beliau sebutkan, la tukaffiru ahlal qiblah. Ya, jangan mengkafirkan ahli kiblat. Ahli kiblat selagi mereka itu sholat, mereka haji. Nah, itu kata beliau tidak boleh dikafirkan. Nah, para ulama yang datang kemudian yang mensyarah, yang menjelaskan kitab tersebut seperti Ibnu Abil Is Al-Hanafi abad ke-7 Hijriah dan Hasan As-Saqqaf yang masih hidup sekarang yang tinggal di Yaman. Kemudian Syekh Said Puda yang tinggal di Jordan dan Baberti yang di Turki, banyak lagi ya ulama yang lain, termasuk ulama-ulama dari kalangan Salafi pun menjelaskan itu tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Nah, sementara sudah nyata sekali mereka menolak ini, menolak ini, menolak ini, maka oleh karena itu para ulama ijma. Jadi ini ijma ulama yang dari masa ke masa memasukkan Mu'tazilah ini al-firqatu ad-dhallah, kelompok yang sesat yang tak boleh diikuti. Tak boleh diikuti. Makanya siapa namanya Imam dalam kitab Al-Faslu Al-Milal wa Nihal Imam Syarastani dalam kitab itu memasukkan kelompok-kelompok ini al-firqah al-islamiyah, masih dalam kelompok Islam. Kenapa dimasukkan itu? Agar kita orang Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat menolak yang sampai terpengaruh dan tak boleh diikuti. Jelas ya Pak ya? Nikah beda agama tak boleh diikuti. Menganggap Al-Quran tidak relevan tak boleh diikuti. Nah, apakah mereka itu tak disebut kufur kafir? Kalau kafir keluar dari millah, keluar dari agama, tidak. Itu pendapat mayoritas ulama. Tetapi kalau mereka itu disebut kufur, kufur dalam artian kufur ilmu, kufur nikmat, bukan kafir, yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, maka itu iya. Mereka telah kufur, telah berbuat dosa. Berbuat dosa dalam pemikiran mereka. Nah, itu yang setahu saya begitu, Pak. Jadi tidak keluar dari dan tidak boleh diikuti. Jangan dipilih toleran. Nah, jadi sebaiknya seperti apa nih untuk mengakomodir kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Seharusnya ada lembaga yang terus menasihati mereka. Nah, kalau pemikirannya menyimpang dipanggil. Misalnya kami di Pekanbaru ini Pak, di Riau ini, ada seorang ustadz macam-macam pengakuannya, ngaku Imam Mahdi lah, ngaku inilah, yang menyebarkan pemikirannya. Pemikiran itu pemikiran sesat. Kita panggil, kenapa Bapak ngomong begitu, ngomong begini? Nah, tak bisa menjawab karena ternyata tujuannya adalah untuk materi, untuk dunia, untuk mendapatkan jamaah. Akhirnya tak bisa jawab. Dan sekarang sudah bertobat. Nah, seharusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Itu yang bisa saya jawab. Ustaz. Baik. Syukran. Afwan Pak Haji. Ya. Silakan yang lain. Khairul Anam. Ya. Mungkin cukup mungkin ya. Kalau tak ada lagi. Baik. Jadi kalau begitu ya silakan. Lanjut Pak. Jadi aliran Mu'tazilah ini tidak ada sesuatu perkumpulan khusus di satu tempat, ya, tidak ada. Tetapi kalau seperti liberal itu kan pemikiran kan mendunia.
Ya, Ya, betul. itu bedanya dengan aliran Mu'tazilah dengan liberal. Walaupun liberal itu sendiri masuk dalam kelompok Mu'tazilah. Ya. Gimana, Ustaz? Iya, betul. Jadi Apakah seperti itu? betul. Jadi Mu'tazilah ini akarnya, Pak. Akar pemikirannya itu. Jadi Mu'tazilah akar pemikirannya mengedepankan akal. Jadi akal dulu berbicara, baru nanti diikutkan oleh Al-Quran hadis. Nah, itulah embrionya. Embrionya yang diusung oleh Wasol bin Atta pada abad kedua, ketiga, dan kawan-kawan yang datang berikutnya. Jadi apa-apa yang disebutkan oleh akal mesti ikut Al-Quran itu. Al-Quran mesti ikut akal dia. Kalau tak cocok, dibuang. Tak sesuai dibuang. Makanya dari pemahaman ini lahirlah pemahaman-pemahaman lain. Muncul liberal, sekuler, pluralisme agama, feminisme, kemudian materialisme. Nah, semuanya ini itu adalah hasil anak dari embrio. Ya, dari pemikiran liberal tadi. Jadi Mu'tazilah ini membuat pondasi aja. Orang datang kemudian, diambil sedikit ini, diambil sedikit ini. Akhirnya banyak pemikiran yang menyantul dalam pikirannya. Dan bedanya, ini ada bedanya sedikit. Kalau Mu'tazilah itu dahulu, mereka hafal Quran, Pak. Hafal Quran, hafal hadis, tahu sejarah. Salahnya mereka lebih mengedepankan akal. Itu aja salahnya. Sementara liberal tak hafal Quran. Hafal Quran, tak hafal hadis. Hanya mengandalkan akal semata. Ya. Jelas ya Pak Haji ya? Dan Ya, liberal, pemikiran liberal ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang tak merasa disusupi dengan pemikiran itu. Sementara dia sedang berpemikiran yang menyimpang. Nauzubillah keluarga kita. Makanya mohon maaf saya cerita sedikit. Ada dulu kampus di Indonesia ini Pak. Dia masuk jurusan filsafat. Lupa ya, dosennya itu dosen liberal. Keluar dari kelas itu, maka sang anak ini mengatakan anjing hu akbar. Itu sudah ada Pak. Itu tahun 2006 lalu, udah lama itu. Heboh waktu itu kampus. Tak ada Tuhan di sini. Karena bagi mereka Tuhan itu pikiran. Ini ngeri kita. Maka kalau masukkan anak ke kampus-kampus yang basic agamanya kurang kuat, itu berbahaya. Ini pengalaman ini Pak Hasan dan jemaah sekalian. Ada orang tamat SMA, tamat MAN. Masuk kampus, ambil perbandingan agama. Sementara pemahamannya terhadap Islam itu lemah sekali. Masuk kampus, ambil pula pemahaman perbandingan agama. Kira-kira agama mana yang dibandingkan dia? Nah, itulah penyebabnya. Akhirnya keluar dari kampus itu, semua agama sama. Tak perlu pakai jilbab, tak perlu tutup aurat. Ketika ada orang, kita nasihati, Bapak Ibu jangan buka aurat. Roknya jangan di atas lutut. Apa jawaban orang liberal ini? Bukan kami yang menutup aurat seharusnya, tapi mata Bapak yang ditutup. Ya. Jangan pakai rok mini, kan gitu kan? Jadi kata mereka, bukan kami yang pakai rok mini, tapi matamu yang mini. Jadi kita yang salahnya dulu. Kacau. Saya dapat kabar Pak, baru kawan saya pulang dari Turki ngambil S3. Enggak jadi ngambil S3 sepertinya. Jadi dia masuk ke kampus Turki itu, ya mahasiswinya itu you can see aja pakaiannya. Pusatnya nampak. Karena bagi mereka mengekspresikan ini adalah tubuh yang mesti ditengokkan. Tak boleh diukur-ukur, ditahan-tahan oleh agama. Dalilnya kebebasan. Allah beri kebebasan pada manusia untuk berekspresi. Rusak. Kita kacau.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah pentingnya kita mengetahui pemahaman liberal. Maka nanti kalau ada yang ditanyakan boleh nanya melalui Ustaz Anam, Ustaz, ini orang ini begini pemikirnya Ustaz. Apakah masuk liberal? Nanti kita analisa nanti. Oh ya, ini liberal ini. Ini orang ini begini Ustaz. Oh ini begini masuk ini. Insya Allah. Oke baik, saya kira cukup Ustaz Anam. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Wandi dan juga Bapak Ibu semuanya yang Pak, ini saya masih ada pertanyaan, Pak. Oh, oke, boleh, silakan. Ini Pak, dalam kondisi sekarang yang lingkungannya majemuk ya Pak ya, itu istilahnya kan banyak juga ini wanita-wanita walaupun dia itu agamanya juga sudah bagus dan sebagainya, dia berpotensi menjadi pemimpin di suatu organisasi. Terus beberapa calon yang lain juga ada kan, karena sekarang kesetaraan gender ya Pak ya, laki-laki sama perempuan. Tetapi kalau melihat kapasitasnya, melihat berpikirnya, melihat wawasannya, misalnya yang wanita ini memiliki program-program yang lebih baik, lebih istilahnya dibanding dengan calon yang lain, misalnya calonnya tadi ada sebagian yang laki-laki dan sebagainya. Nah kita sebagai anggota itu bagaimana kita memilih menempatkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kepemimpinan tadi yang dimaksud bahwa ini wanita itu adalah Mu'tazilah, apakah itu dalam semua aspek kehidupan atau dalam hal tertentu saja? Itu pertanyaan saya Pak, karena sekarang ya lingkungan sekarang itu udah majemuk dan memang banyak wanita yang komit, yang agamanya juga bagus, dia juga muslimah yang insya Allah agamanya bagus, wawasannya bagus, tapi dia aktif di organisasi, nggak usah jauh-jauh. Hampir sebagian besar yang parpol ini malah yang dari PKS itu wanita-wanita semua itu. Bagaimana Pak mau infonya? Oke baik. Nah ini menarik sekali diskusinya. Ini terasa di kampus saya ini Bu. Karena sekarang saya masih di kampus Abdurrahman Pekanbaru. Itu rektornya perempuan lah Bu. Rektornya perempuan, Profesor Dr. Haja Susi Andriani namanya. Di bawah kepemimpinan beliau bagus. Apakah itu termasuk liberal? Ya, begitu ya, Bu ya. Nah, liberal apa tadi? Mengedepankan akal. Mengedepankan akal dalam perkara hukum, perkara ketetapan. Pokoknya standarnya harus akal. Jelas ya Bu ya? Misalnya di rumah tangga, yang jadi kepala siapa? Suami. Itu kan ada hukumnya. Hukum Al-Qur'annya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tolong matikan dulu Pak Haji Hasan suaranya. Oh iya. Oke, makasih Pak Haji Hasan. Oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pelindung bagi kaum perempuan. Tiba-tiba posisi suami itu diambil oleh dia. Saya sekarang yang mengatur rumah tangga. Itu yang disebut dengan mengemukakan akal. Ini ada suara siapa lagi? Tolong Ustaz Anda matikan dulu Ustaz. Untuk pakai komputer. Nah, jadi dalam tataran hukum sudah merubah hukum. Tapi ketika dalam suatu instansi tak ada yang layak, mohon maaf misalnya, laki-lakinya semuanya S1, pengalaman sedikit. Kalau disuruh juga dia yang menjalankan, maka tak akan jalan roda kepemimpinan. Maka majulah seorang perempuan yang punya visi dan misi yang bagus dan amanah, dianggap amanah. Maka untuk mengurus itu bukan dimasukkan kategori liberal, tidak. Karena kategori liberal tadi adalah ketika hukum itu sudah tetap. Misalnya dalam urusan negara, pemimpin itu mesti orang beriman misalnya, buat undang-undangnya begitu. Atau dalam tataran khilafah, kekhalifahan, mesti laki-laki.
Karena yang disebut oleh Al-Quran itu adalah khalifah. Mesti laki-laki, khalifah di muka bumi. Ketika di suatu instansi yang perempuan ini lebih bagus ya maka tidak ada masalah. Ya. Tolong matikan dulu yang suaranya masuk, ini saya terganggu. Tolong kerjasamanya. Ya, kira-kira begitu Bu. Jadi tidaklah ketika ada orang yang memiliki program yang bagus, itu disebut mereka liberal, disebabkan dia menjadi seorang pemimpin di komunitasnya tersebut. Nah, tapi yang disebut liberal itu adalah ketika hukum itu sudah paten dan diubah. Itulah kategorinya sebagai liberal. Oke, baik. Jelas ya, Bu ya? Jadi, Ya. Pak, boleh saya simpulkan, Pak? Baik. Jadi garis besarnya tetap harus pegang dulu hukum Allah ya, Pak ya. Intinya seperti itu, laki-laki pemimpin, wanita pengikut, tetapi dalam kondisi tertentu di mana wanita itu lebih baik agamanya, lebih jelas programnya, lebih wawasan agamanya juga bagus dan sebagainya. Sementara yang laki-laki belum siap, yaitu yang itu ya Pak ya, yang istilahnya tidak termasuk ini. Nah sekarang faktanya Pak, kejadian itu banyak sekali, hampir di semua lini, hampir di semua instansi, hampir di semua organisasi ini terjadi. Makanya ini kalau tidak dipertegas itu justru karena wanita-wanita yang muslim, yang kafah itu justru aktivis semua di organisasi, pemimpin organisasi minimal di bidang-bidang tertentu. Itu Pak. Mohon ini trennya ke depan seperti itu. Jumlah wanita lebih banyak di dunia, mereka semakin eksis, semakin berlomba mencari ilmu. Jika S2, S3 agamanya juga bagus, itu banyak Pak. Oke, baik ya, benar ya. Nah, tapi nanti jangan sampai pula ketika pembagian warisan, saya dua ya kata dia ke adik-adiknya. Kenapa dua Kak? Karena saya ini profesor. Saya ini memimpin perusahaan ini. Jadi saya lebih banyak jatahnya. Kalau sudah sampai pemikiran demikian, maka disitulah masuk liberalnya itu, Bu. Jadi liberal itu dia masuk dalam tataran pemikiran. Nah, jelas ya? Ya, jelas Pak. Makasih. Iya. Ustaz. Saya Ustaz. Baik, silakan Pak. Ya. Dalam hadis kan ada pernyataan Nabi Muhammad SAW, tidaklah umat ini bahagia, beruntung jika dipimpin seorang wanita. Dalam penjelasannya ulama itu, jumhur ulama menyatakan kalau pimpinan itu di bawah daripada presiden atau raja, ya, atau perdana menteri lah, paling tinggi pimpinan negara itu tidak masalah, termasuk pendapat Abu Hanifah. Gubernur tidak masalah. Jadi kesimpulannya adalah pemimpin-pemimpin yang ada daripada wanita itu kita bisa terima selama dia tidak menjadi pemimpin mutlak, yaitu absolut ya, secara keseluruhan ya. Mungkin itu saja. Makanya tadi saya katakan pada tataran khalifah, kekhalifahan. Kekhalifahan itu yang menentukan semuanya. Ini menjadi perbedaan pendapat dalam kalau dia presiden boleh enggak? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu khilafiyah jadinya. Tapi kalau dia khalifah boleh enggak? Nah, setahu saya kalau dia sudah pemimpin mutlak dunia ini di dalam Islam ya, pemikiran Islam ya, Bapak Ibu, bukan pemikiran lain. Maka dalam pemikiran Islam kalau sudah mutlak dia menguasai dunia ini, maka itu mesti dia seorang laki-laki. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup Hafidh Anam. Ya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih
Ustadz Wandi. Begitu pula Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya diberikan pemahaman yang luas, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah Amin ya Rabbal Alamin. hari Senin, mari kita tutup. Oh ya, sebelumnya kami mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita akan berjumpa, akan menyongsong bulan Ramadan. Semoga kita diberikan hati yang suci, diberikan semangat untuk menyambut bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan bisa istiqomah sampai akhir dan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga dan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal Maaf Alamin. lahir batin Ustaz. Maaf lahir batin. Sama Bu. Sama Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin. sama ya. Maaf lahir batin. Ya. Pak Ustaz. Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.